Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romlah. Saya hari ini akan menyampaikan hasil review jurnal di mata kuliah Cultural Studies. Nah, untuk jurnal yang saya ambil untuk direview berjudul Sikap Masyarakat Madura Terhadap Tradisi Carok, Studi Fenomenologi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura. Kemudian untuk penulisnya, jurnal ini ditulis oleh dua orang, yakni Rohianto dan Masuki. Untuk alamat website jurnal ini sudah saya cantumkan di hasil review yang saya sudah kirim di grup WA. Kemudian jumlah halamannya berjumlah 13 halaman. Tanggal mereview 3 November 2020. Yang pertama, bagian dari jurnal ini adalah latar belakang. Dalam jurnal tersebut, pengarang menyampaikan bahwa latar belakang adanya penelitian ini karena adanya anggapan dalam masyarakat saat mendengar kata Madura, yang terlintas pertama dalam pikirannya adalah sebuah daerah yang tandus disertai dengan masyarakatnya yang berperingai keras, temperamental, suka akan kekerasan, dan sebagainya. Nah, citra buruk ini semakin diamini dengan adanya tradisi di Madura yang disebut dengan tradisi carok. Tradisi carok ini adalah sebuah tindakan kekerasan pertikaian antar individu ataupun kelompok dengan menggunakan celurit. Namun hal ini menurut penulis, setelah diadakannya penelitian sebelumnya, salah satunya di sini yang disebutkan adalah penelitian yang dilakukan oleh majalah Kompas, menyebutkan bahwa tidak semua orang Madura memiliki sifat senang akan adanya tradisi ini. Nah, dari adanya dua alasan tersebut, kemudian pengarang atau penulis melakukan riset dan penelitian untuk mengetahui bagaimana sih pendapat per individu ataupun kelompok di Madura mengenai tradisi carok ini. Bagian selanjutnya yakni metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, kualitatif, kuantitatif. Jadi selain melakukan wawancara terhadap masyarakat Madura, peneliti juga menggunakan angket untuk mencari seberapa setuju antara individu ataupun kelompok mengenai tradisi carok ini. Bagian selanjutnya mengenai pembahasan. Dalam jurnal ini pembahasannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, sikap individu masyarakat Madura terhadap adanya tradisi carok. Pembahasan yang kedua mengenai sikap kelompok masyarakat Madura terhadap adanya tradisi carok, dan yang ketiga adalah alasan-alasan yang memicu terjadinya carok. Nah, untuk pembahasan 1 dan 2 yang berisi mengenai sikap individu dan kelompok masyarakat Madura terhadap adanya tradisi carok ini, teman-teman bisa membacanya di hasil review yang sudah saya kirim di grup tadi. Karena bagian 1 dan 2 dalam pembahasan jurnal ini berisi hasil angket dan hasil wawancara terhadap individu dan kelompok masyarakat Madura terhadap adanya tradisi carok ini. Kemudian selanjutnya pembahasan yang ketiga mengenai alasan-alasan terjadinya carok. Nah, jadi hasil penelitian ini disebutkan bahwa alasan yang memicu adanya carok ini karena faktor membela harga diri, mempertahankan harga diri, kemudian karena harta, karena agama. Kemudian untuk kelebihan dari jurnal ini, yakni kelebihannya keakuratan data. Nah, keakuratan data ini dapat dilihat dengan adanya angket dan wawancara, tidak hanya terhadap masyarakat Madura secara individual, tapi wawancaranya dilakukan kepada masyarakat yang memang sudah pernah melakukan carok dan kepada para tokoh masyarakat. Kemudian kekurangannya dalam jurnal ini, dalam tujuannya penulis
menuliskan bahwa adanya tujuan dari adanya penelitian ini untuk mendeskripsikan sikap individu dan kelompok masyarakat Madura terhadap tradisi carok beserta alasan-alasannya. Namun menurut pemahaman saya dari hasil membaca jurnal tersebut, yang disebutkan oleh peneliti mengenai alasan-alasan carok antar kelompok itu belum disebutkan secara spesifik. Kemudian yang terakhir yakni kesimpulan dari jurnal tersebut. Kesimpulannya bahwa tidak semua masyarakat Madura, baik individu ataupun kelompok, suka menyelesaikan permasalahan menggunakan tradisi carok ini. Nah, kemudian penulis menyebutkan bahwa tradisi carok ini bisa saja luntur seiring dengan perkembangan zaman dan beberapa faktor, semisal tingkat pendidikan, arus komunikasi, dan adanya pergantian generasi yang membuat pola pikir semakin jernih. Kemudian hubungan jurnal yang saya review dengan RPS adalah studi kasus. Demikian review saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.